bilang padanya kalau dia sayang pada ketenangan desanya, dia harus tutup mulut. Subscribe dulu ya, baru lanjut lagi nontonnya. Gila, ini bukan jalan lagi namanya Pak Darman. Ini kubangan kerbau. Baru minggu lalu saya ganti shock breaker, sekarang pelek saya yang kena. Siapa yang mau tanggung jawab kalau begini terus? Sabar, Riz. Bukan cuma kamu. Tadi pagi ambulans dari puskesmas hampir terbalik bawa istrinya Pak Hasan yang mau melahirkan. Bayangkan, nyawa orang jadi taruhan cuma gara-gara urusan aspal yang tak kunjung datang. Sabar bagaimana lagi, Pak Darman? Lihat ini, telur dagangan saya. Pecah semua. Jalanan dari dusun sebelah sampai ke sini sudah seperti sungai kering. Katanya, dana desa sudah turun dari awal tahun. Tapi mana? Yang saya lihat cuma spanduk pembangunan jalan segera dilaksanakan, yang warnanya sudah pudar dimakan matahari. Itu dia masalahnya, Bu. Dananya ada, tapi aspalnya goib. Kemarin, saya lewat depan rumah Pak Kades, ada mobil baru di garasinya. Saya tidak mau menuduh, tapi kok ya pas bener waktunya. Kita yang hancur-hancuran di jalan, mereka yang asik ganti kendaraan. Masalahnya bukan cuma soal mobil baru, Riz. Masalahnya adalah kita dianggap bodoh. Setiap rapat desa, kita disuguhi angka-angka di atas kertas yang kita sendiri tidak mengerti. Mereka bilang biaya material naik. Mereka bilang cuaca tidak mendukung. Tapi lihat ke desa tetangga. Jalannya sudah mulus sampai ke gang-gang kecil. Apa cuaca di sana beda dengan di sini? Tidak kan? Saya tidak butuh angka, Pak. Saya cuma butuh jalan yang tidak bikin dagangan saya hancur. Kalau sampai minggu depan tidak ada alat berat yang turun, saya sendiri yang akan ajak ibu-ibu pengajian untuk demo ke kantor desa. Biar mereka tahu rasa. Saya ikut, Bu. Kita tidak bisa diam terus. Diam kita itu dianggap setuju dengan pelakuan mereka. Kita harus paksa mereka bicara jujur kemana uang itu lari. Jadi bagaimana Pak RT? Tadi siang ada warga yang hampir celaka lagi. Apa Pak Kades masih memberi jawaban yang sama soal proyek jalan itu? Pak Darman, Pak Kades bilang pencairannya masih terkendala di kabupaten. Ada administrasi yang belum selesai. Dia minta warga bersabar sedikit lagi. Katanya kalau dipaksakan sekarang, nanti malah jadi temuan audit. Audit? Justru kalau tidak dibangun-bangun begini yang harus diaudit. Pak RT, jujur saja sama kami. Pak RT kan sering ikut rapat di kantor desa. Apa benar uangnya masih di kabupaten? Atau jangan-jangan sudah masuk ke kantong-kantong tertentu? Waduh, kalau itu saya tidak berani bicara, Pak Darman. Tugas saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan pimpinan kepada saya. Tapi ya, saya juga merasakan susahnya lewat jalan itu setiap hari. Alah, Pak RT jangan mau jadi tamengnya Pak Kades. Kita semua tahu, dana desa tahun ini itu miliaran rupiah. Masa untuk aspal 1 kilometer saja alasannya administrasi terus. Di desa sebelah, balai desanya baru, jalannya mulus. Kita, lampu jalan saja banyak yang mati. Dengar Pak RT, kami ini warga, bukan bawahan yang bisa terus-menerus disuruh menunggu tanpa kepastian. Kita sudah cukup sopan selama ini. Kita tanya baik-baik, dijawab dengan alasan. Kita tanya lagi, dijawab dengan janji. Kesabaran itu ada batasnya, dan batas kami sudah habis tadi siang saat melihat ibu hamil bertaruh nyawa di lubang jalan itu. Lalu, apa rencana bapak-bapak sekalian? Minggu depan, kami semua akan datang ke kantor desa. Bukan untuk rapat, bukan untuk mendengar pidato. Kami ingin lihat rincian anggaran itu dibuka di depan mata warga. Kalau Pak Kades bersih, dia tidak perlu takut kan? Tapi kalau dia terus menghindar, jangan salahkan kalau warga yang bertindak dengan caranya sendiri. Betul, kita geruduk saja Pak De. Jangan biarkan uang hasil pajak kita cuma jadi pajangan di rekening mereka. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Harap tenang dulu. Saya mengerti keresahan kalian, tapi kantor ini tempat pelayanan publik.
Mari kita bicara baik-baik di dalam, tidak perlu berteriak di bawah terik matahari begini. Tidak usah basa-basi soal kenyamanan, Pak Lurah. Kami sudah bertahun-tahun menanggung panas dan debu di jalanan yang rusak itu. Kalau kami bisa tahan bertahun-tahun dengan jalan hancur, Bapak pasti bisa tahan bicara 15 menit di bawah matahari bersama warga Bapak sendiri. Pak Darman, saya tahu Anda ini tokoh yang dihormati. Tapi tolong, pembangunan itu butuh proses. Prosedur pencairan dana desa itu berlapis-lapis. Ada verifikasi, ada audit dari pusat. Saya ini bukan sulap yang baca mantra langsung jadi aspal. Proses apa yang Bapak maksud? Kami ini memang orang desa, tapi kami tidak buta huruf. Anggaran tahun lalu sudah diketuk, anggarannya sudah cair. Tapi kenapa yang datang hanya tumpukan batu koral di pinggir jalan yang sekarang sudah tertutup rumput? Apa batu-batu itu juga butuh proses verifikasi untuk disebar di jalan? Atau Bapak sengaja membiarkan batu itu di sana sebagai monumen kegagalan Bapak? Betul, mana janji Bapak bulan lalu? Katanya alat berat mau datang minggu kedua. Sekarang sudah ganti bulan, Pak. Itu karena vendor penyedianya mengalami kendala teknis, Aris. Kita tidak bisa sembarangan pilih kontraktor. Saya ingin kualitas yang terbaik untuk desa kita. Kalau saya asal bangun dan jalannya cepat rusak lagi, nanti bapak-bapak juga yang marah kepada saya, kan? Bapak bicara soal kualitas? Kualitas apa, Pak Lurah? Kualitas mobil baru Bapak? Atau kualitas renovasi rumah pribadi Bapak yang lebih cepat selesainya daripada jalan utama kita? Jangan lempar kesalahan ke vendor. Sebagai kepala desa, Bapak yang pegang kendali. Kalau Bapak jujur, tunjukkan pada kami buku laporannya sekarang juga. Buka semuanya di sini. Pak Darman, dokumen ini sifatnya administratif. Ada privasi negara di dalamnya. Tidak bisa sembarang orang melihat tanpa prosedur yang jelas. Anda ini seolah-olah menuduh saya mencuri uang rakyat. Ingat, saya ini dipilih secara sah oleh warga. Justru karena Bapak dipilih oleh kami punya hak untuk menagih amanah itu. Uang yang Bapak kelola itu bukan uang warisan nenek moyang Bapak. Itu uang negara untuk kesejahteraan kami. Pak Bendahara, saya tanya langsung kepada Anda. Berapa sisa saldo dana infrastruktur desa saat ini? Jawab jujur, atau warga di luar sana yang akan masuk ke sini untuk mencari tahu sendiri. Pak Darman, secara catatan, sebagian sudah dibayarkan untuk uang muka material. Sisanya masih ada di rekening kas desa. Bohong. Kalau masih ada di rekening, kenapa pengerjaan berhenti? Kenapa para kuli bangunan di Dusun 3 bilang mereka belum dibayar upahnya selama 2 minggu? Pak Lurah, saya melihat pola yang sama setiap tahun. Bapak selalu berlindung di balik kata administrasi setiap kali ada yang bertanya soal uang. Tapi kenyataannya, kesejahteraan warga menurun, sementara kehidupan pribadi orang-orang di kantor ini makin mewah. Cukup, Pak Darman. Anda sudah keterlaluan. Ini fitnah. Saya bisa laporkan Anda atas pencemaran nama baik. Saya sudah bekerja siang malam untuk desa ini. Silakan lapor, Pak. Saya tidak takut masuk penjara demi kebenaran jalan desa kami. Tapi sebelum Bapak melapor, pastikan Bapak sudah menyiapkan alasan yang logis untuk audit dari kejaksaan nanti. Karena hari ini juga, setelah dari sini, kami akan mengirimkan petisi resmi ke kabupaten dengan bukti-bukti ketidakberesan pembangunan ini. Kami tidak butuh kata-kata manis Bapak lagi. Kami butuh bukti, atau Bapak yang harus pergi dari kantor ini. Betul, kami tidak mau punya lurah yang perutnya makin buncit sementara rakyatnya makan debu jalanan. Ayo warga, kita pulang. Biarkan Pak Lurah merenung hari ini. Tapi ingat Pak, besok kami kembali lagi dan kami tidak akan datang dengan tangan kosong. Darman itu sudah seperti duri di dalam daging John. Dia tidak hanya vokal, tapi dia tahu celahnya.
Kalau dia terus-terusan memprovokasi warga untuk lapor ke kabupaten, semua yang kita susun rapi selama 2 tahun ini bisa berantakan dalam semalam. Orang seperti dia biasanya tidak butuh uang, Pak. Tipikal idealis. Orang-orang seperti itu cuma takut pada satu hal. Ketenangan hidupnya yang terusik. Bapak mau saya apakan? Kasih sedikit pelajaran? Jangan ada kekerasan fisik dulu. Itu terlalu beresiko dan hanya akan membuat dia jadi pahlawan di mata warga. Datangi rumahnya malam ini. Ingatkan dia bahwa dia punya keluarga, punya cucu yang masih kecil. Bilang padanya, kalau dia sayang pada ketenangan desanya, dia harus tutup mulut. Beritahu dia kalau saya bisa saja menemukan kesalahan-kesalahan administratif pada tanah miliknya atau izin usahanya kalau dia terus melawan. Tapi bagaimana kalau dia tetap keras kepala? Orang tua seperti itu kadang lebih berani mati daripada kehilangan mukanya. Maka buat dia merasa sendirian. Bisikan padanya bahwa tidak semua warga yang dia bela itu setia. Sebagian dari mereka bisa saya beli kapan saja. Darman harus sadar bahwa dia sedang bertarung melawan tembok beton, bukan sekedar melawan saya. Saya tidak ingin mendengar namanya disebut-sebut lagi di balai desa besok pagi. Pastikan dia mengerti bahwa diam adalah pilihan paling aman untuk hari tuanya. Masih belum tidur, Pak Darman. Jam segini biasanya orang tua sudah istirahat, supaya besok tidak banyak pikiran, atau tidak banyak bicara yang macam-macam. Saya tidak terbiasa tidur sebelum urusan saya selesai. Dan sepertinya kalian bukan tamu yang datang untuk bertamu dengan sopan. Ada pesan dari kantor desa? Bapak cerdas, langsung ke intinya. Pak Lurah itu orang baik, Pak Darman. Beliau cuma ingin desa ini tenang. Tapi Bapak ini seperti sengaja menyiram bensin ke api yang sudah padam. Bapak tahu kan, di desa ini banyak lubang jalan yang dalam. Sayang, kalau orang seumuran Bapak harus terperosok malam-malam karena kurang hati-hati. Lubang jalan itu ada karena uangnya dicuri, nah. Bukan karena saya bicara. Kalian datang ke sini untuk mengancam saya, untuk bilang kalau saya harus diam supaya saya selamat. Dengar, saya sudah hidup cukup lama untuk tidak takut pada gertakan seperti ini. Jangan bicara soal keberanian, Pak Tua. Pikirkan keluarga Bapak. Kami tahu cucu Bapak sering bermain di lapangan dekat sungai. Tempat itu sepi kalau sore hari. Tidak ada yang ingin sesuatu yang buruk terjadi pada anak kecil, kan? Pak Lurah hanya ingin Bapak berhenti mengurusi anggaran desa. Itu saja. Sederhana, bukan? Pilihan ada di tangan Bapak. Mau hidup tenang dengan keluarga, atau mau jadi pahlawan yang malah membawa sial buat orang rumah. Sampaikan pada tuanmu. Ancaman ini hanya membuktikan satu hal. Dia memang bersalah. Dan orang yang bersalah akan selalu mencari cara untuk membungkam kebenaran. Kamu bisa mengancam saya, tapi kamu tidak bisa mengancam seluruh warga desa. Kebenaran? Bapak terlalu banyak baca buku sejarah rupanya. Bapak pikir warga yang tadi pagi teriak-teriak di balai desa itu semuanya pahlawan seperti Bapak. Jangan naif, Pak Darman. Warna asli warga desa ini adalah gotong royong. Mereka bergerak karena perut mereka lapar dan jalanan mereka hancur. Mereka bergerak karena Bapak yang kompori. Tapi Bapak harus tahu, kesetiaan itu ada harganya. Tadi sore, setelah Bapak pulang, beberapa orang yang tadi paling kencang teriak di warung kopi sudah duduk manis di ruang belakang kantor desa. Bapak tahu apa yang mereka bawa pulang. Amplop coklat, Pak. Cukup untuk beli ban motor baru dan beras 1 karung. Kamu bohong. Mereka tidak mungkin sependek itu berpikirnya. Bapak mau taruhan. Besok pagi, lihat siapa yang masih berdiri di belakang Bapak. Pak Lurah itu punya kunci gudang uang. Sementara Bapak cuma punya kunci harapan kosong. Sekali Pak Lurah buka keran uangnya, warga Bapak yang setia itu akan balik badan dan bilang kalau Bapaklah yang memprovokasi mereka demi kepentingan politik Bapak sendiri. Mereka akan bilang Bapak itu gila kekuasaan.
Kalian benar-benar iblis, menggunakan kemiskinan warga untuk menutupi kejahatan kalian. Bukan iblis, Pak. Ini namanya realita. Jadi daripada Bapak jadi pejuang sendirian yang dikhianati oleh orang-orang yang Bapak bela, lebih baik Bapak diam. Nikmati masa tua Bapak, urus cucu, dan lupakan soal aspal. Karena kalau Bapak tetap keras kepala, Bapak akan hancur bukan karena kami, tapi karena warga Bapak sendiri yang sudah kami beli mulutnya. Pikirkan baik-baik, Pak Darman. Besok pagi adalah penentuannya. Jangan sampai Bapak berdiri sendirian di tengah lapangan seperti orang bodoh. Sudah bereskan semua, Man. Pindahkan sisa dana termin kedua ke rekening vendor fiktif yang kemarin. Besok setelah drama dengan Darman selesai, saya mau ke kota. Unit yang warna hitam itu sudah harus ada di garasi saya minggu depan. Tapi Pak, ini sudah terlalu mencolok. Proyek jalan baru jalan 10% di laporan, tapi dananya sudah hampir habis. Kalau ada pemeriksaan mendadak, saya tidak tahu harus bilang apa. Pemeriksaan apa? Kamu lihat tadi sore kan? Aris, Tuti, dan dedengkot lainnya sudah kenyang saya kasih uang tutup mulut. Rakyat itu murah harganya, Man. Kasih sedikit kemewahan, mereka lupa kalau jalannya rusak. Darman itu cuma singa ompong sekarang. Besok pagi kita buat dia malu di depan kantor. Setelah itu, dia tidak akan berani angkat muka lagi. Simpan rasa takutmu, nikmati bagianmu. Besok adalah hari kemenangan kita. Loh, mana pasukan kebanggaanmu, Pak Darman? Mana Aris yang pemberani itu? Mana Bu Tuti yang katanya mau demo? Kok cuma tinggal Bapak dan para sesepuh ini? Apa mereka sudah sadar kalau Pak Darman cuma tukang pembuat onar? Mungkin Bapak benar. Uang Bapak lebih kuat daripada rasa persaudaraan kami. Tapi meski saya sendiri, saya tetap menuntut hak kami. Sudah saya bilang, Pak Darman, idealisme tidak bisa mengisi perut. Sekarang sebaiknya Bapak pulang sebelum saya panggil keamanan untuk mengusir Bapak karena mengganggu ketertiban. Bapak sudah kalah, total. Saya tidak menyangka mereka akan menjual masa depan desa ini hanya untuk beberapa kilogram beras. Aris, Bu Tuti, apa-apaan ini? Kenapa kalian bawa orang-orang ini? Ini uang Bapak, masih utuh. Kami memang butuh uang, tapi kami lebih butuh harga diri dan jalan yang layak. Bapak pikir kami bisa dibeli sesederhana itu? Maafkan kami, Pak Darman. Kami sengaja menghilang kemarin dan pura-pura menerima suap itu supaya kami punya bukti otentik untuk melapor ke Satgas Pusat. Kami tahu kalau cuma protes di sini, Pak Lurah akan terus mengelak. Kami harus membawa orang besar ke sini. Saudara Lurah, kami dari Satgas Dana Desa dan Kejaksaan. Kami telah menerima laporan disertai bukti aliran dana dan upaya penyuapan saksi. Berdasarkan audit cepat yang kami lakukan sejak subuh tadi di bank daerah, ditemukan penyimpangan dana sebesar 1,2 miliar rupiah. Ini salah paham. Saya bisa jelaskan. Mereka ini memfitnah saya karena tidak puas dengan pembangunan. Penjelasan bisa Anda berikan di kantor kami. Polisi, tolong amankan saudara lurah dan bendahara desa beserta dokumen-dokumen di dalam. Kalian melakukan ini sendirian? Bukan sendirian, Pak. Kami belajar dari Bapak. Kebenaran tidak bisa dibungkam dengan amplop. Maaf membuat Bapak cemas semalam, tapi sekarang jalan desa kita akan benar-benar dibangun, bukan dengan janji, tapi dengan uang yang seharusnya memang milik kita.